Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, baik yang masih anak-anak, remaja, maupun dewasa. Saya menggunakan istilah dewasa untuk mengganti kata lansia. Karena dengan dewasa, maka harapan saya adalah para lansia akan tersugesti menjadi berjiwa muda, bersemangat muda, dan menjadi lebih sehat. Kalau kita bicara masalah olahraga, semua orang paham bahwa olahraga adalah sangat-sangat bermanfaat untuk melatih otot-otot kita, untuk melatih metabolisme tubuh kita, sehingga kita akan menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, lalu hobi olahraga ini bukan sekedar hanya untuk meningkatkan fungsi tubuh saja, tapi sering juga untuk rekreasi, untuk hobi, dan untuk yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bicara olahraga itu harus menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Dengan kaidah yang benar sebenarnya bukan saja kesehatan yang akan kita peroleh, tapi juga kita bisa ibadah. Karena dalam satu hadis itu dinyatakan bahwa semua aktivitas manusia yang tidak berlandaskan dengan zikir yang baik itu merupakan sendagura yang tidak bermanfaat, merupakan permainan saja. Kecuali ada 4 hal. Yang pertama adalah sendagura suami istri, memanah, kemudian berkuda, dan berenang. Dalam hadis ini pengertiannya adalah tidak saja olahraga itu, tetapi karena pada waktu zaman dulu itu yang populer di tempat itu adalah 4 tipe atau jenis olahraga itu. Karena itu sebenarnya yang dimaksud adalah olahraga secara umum. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bicara masalah olahraga, kalau dilakukan benar, maka hasilnya akan menjadi semakin sehat. Itu semua orang sudah paham dan sudah tahu. Oleh karena itu lalu banyak setiap hari, setiap waktu libur, itu banyak orang-orang yang berlari keluar ke lapangan untuk bermain olahraga apapun yang disukainya. Tetapi juga tidak jarang olahraga sering menjadi bumerang. Banyak orang yang sehat, bugar, keluar dari rumah niatnya untuk olahraga, futsal, sepak bola, bulu tangkis, pulang nanti tinggal ngam. Banyak terjadi. Kita tidak usah mengatakan siapa dia, tetapi profesi apapun pernah terjadi semacam itu. Apakah olahragawan sendiri, apakah itu PNS atau ASN sekarang, atau mahasiswa, atau pegawai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lalu semestinya olahraga itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, banyak di antara teman saya yang menanyakan, sebenarnya kaidah olahraga itu apa? Kaidah olahraga seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi yang ingin berolahraga, khususnya yang para dewasa, seperti lansia tadi, harus mengikuti ada 5 kaidah. Tanpa menggunakan 5 kaidah ini, maka hasilnya tidak optimal. Boro-boro menjadi optimal, bahkan sering merugikan atau berakibat fatal. 5 kaidah tersebut adalah 1. Continuity. Olahraga itu harus berkelanjutan. Tidak asal saya sekarang olahraga, besok tidak. Ini tidak boleh. Harus berkelanjutan. Di olahraga tidak boleh didasarkan pada mood.
saya sedang mood olahraga, nanti lain kali tidak mood, itu tidak bisa. Jadi kelanjutan olahraga ini dipersyaratkan. Kemudian juga di dalam keterlanjutan olahraga ini juga harus mengatakan bahwa di dalam melakukan olahraga dimulai dengan pemanasan pelan-pelan, kemudian meningkat intensitasnya, dan kemudian nanti menurun setelah olahraga itu mau berakhir. Demikian juga kalau kita bicara intensitas, ini juga harus hati-hati. Khususnya para lansia, saya katakan, tadi saya katakan yang dewasa dan itu yang sudah, apalagi yang sudah punya banyak komorbid. Itu ada standarnya, bahwa kalau mau memulai olahraga atau pada intensitas tertentu harus diukur atau dihitung denyut nadinya. Rumusnya adalah 220 dikurangi umur yang bersangkutan. Itu pun masih harus dihitung lagi. Jangan hanya 220 dikurangi umur yang bersangkutan, jangan sampai itu, tetapi 80% saja dari itu untuk angka keamanannya. Demikian juga Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, lamanya olahraga. Itu untuk para lansia jangan lebih dari 1 jam. Yang optimal adalah 30 menit sampai 1 jam. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah ritmis. Ritmis adalah keseimbangan antara relaksasi otot dan kontraksi otot yang akhirnya menyebabkan atau mengakibatkan terbentuknya kondisi yang teratur, yang ritmis. Semakin usia kita semakin tinggi dan juga semakin kita mempunyai komorbid, urusan ritmis ini harus kita perhatikan dengan benar. Jangan sampai kita olahraga yang tidak teratur, itu tidak boleh. Yang mempunyai keteraturan antara relaksasi dan kontraksi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah interval. Interval ini sangat penting. Hakikat olahraga salah satunya adalah interval. Maksudnya apa? Olahraga itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Setidak-tidaknya 1 minggu 3 kali. Syukur bisa setiap hari 5-7 hari. Karena ini masalah latihan otot, latihan jantung. Sehingga ini harus dilatih tanpa ada mood. Interval ini sangat penting karena kalau kita hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, menurut ahli olahraga itu sama dengan tidak olahraga. Katanya begitu. Kemudian yang keempat adalah progresif. Olahraga itu tidak tiba-tiba lalu menjadi kuat. Tidak. Olahraga itu harus dilatih, namanya juga latihan otot. Kalau hari ini kita bisa berjalan 1 kilo, besok ditingkatkan lagi menjadi 1,5. Besoknya lagi ditingkatkan 1,5. Itu harapannya secara progresif. Tidak tiba-tiba sekarang saya butuh atau pengen jalan kaki 5 kilo. Tidak bisa. Harus secara progresif. Dengan cara progresif itu lalu semuanya itu akan terlatih. Semuanya akan terlatih dan akhirnya menjadi kuat. Itu namanya progresif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah endurance. Endurance adalah kekuatan. Jadi olahraga itu tidak karena suka, tapi karena kemampuan.
saya memilih cabang olahraga pun olahraga itu yang sesuai dengan kemampuan saya. Kalau para dewasa yang sudah lebih dari 70 tahun, ya sudahlah, jalan kaki. Syukur-syukur bisa mempertahankan kecepatannya. Atau mungkin ada satu dua di antara kita yang masih bisa bersepeda. Itu contoh-contoh olahraga yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan. Insya Allah dengan kita jalankan sesuai dengan kemampuan secara progresif, lama-lama kita akan menjadi kuat. Walaupun pada saatnya nanti juga akan mulai menurun. Itu sudah kodrat. Karena itulah kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, olahraga adalah baik untuk kesehatan. Olahraga adalah untuk rekreasi, olahraga untuk permainan. Semuanya bisa. Dan jangan lupa olahraga juga merupakan ibadah. Kemudian yang penting adalah supaya pekerjaan olahraga itu tidak sia-sia dan bahkan akan menjadi bumerang yang berakibat fatal pada kita sendiri, maka setiap olahraga harus mempertimbangkan bahayanya. Bahaya olahraga bisa dikurangi dengan kita mengikuti 5 kaidah untuk olahraga. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.